bisa menerima dan belajar banyak ilmu di drone. Kesannya selama saya di sini alhamdulillah cukup menyenangkan dan mendapat banyak pengalaman, utama di bagian remote pilot drone di Indonesia. Kesulitannya karena mungkin masih awal, jadi agak belum terlalu pas untuk di bagian remote-nya, sama pas di materinya belum terlalu pas. Kesan saya selama pelatihan ini menarik dan dapat pelajaran lah dari pelatihan penerbangan drone ini. Sulitnya dapat bahasa Inggris tuh, karena belum pandai lah bahasa Inggris. Kesannya selama pelatihan drone ini cukup memuaskan kita untuk selalu belajar dan memberitahu staf-staf kita yang ada di desa masing-masing. Kebetulan saya sedang berada di Pontianak, Kalimantan Barat untuk melakukan atau berbagi ilmu nih dengan kawan-kawan dari PRCF dan LPHD kaitannya sertifikasi remote pilot atau biasanya kita bilang pilot drone ya. Pada umumnya karena kita ini mengikuti aturan atau regulasi silabus yang diminta oleh kawan-kawan di KPPU, APDI dan usaha drone yang melakukan kegiatan ini yang sudah dapat amanah dari KPPU untuk melakukan sertifikasi pilot drone. Kenapa? Karena regulasi itu membuat kita harus melakukan pekerjaan pemetaan ataupun fotografi atau video yang menggunakan drone ini dengan utamanya aman. Moto APDI adalah kita harus terbang aman, bertanggung jawab, bermartabat. Pada saat uji daring atau teorinya ini akan dilakukan diberi pemateri baik itu dari KPPU, dari Airnav, dan juga dari APDI maupun narasumber-narasumber yang berkompeten. Ada 14 knowledge yang harus dikuasai oleh calon remote pilot, meliputi aeronautika, meliputi teknik, kemudian kompetensi, skill, banyak yang diajarkan. Bagaimana seorang pilot harus menguasai seluruh materi itu sebelum dia siap untuk terbang. Itu dilakukan 3 hari dengan via Zoom ya, dengan daring, jadi memudahkan kawan-kawan yang ada di luar kota atau punya kesibukan. Tapi tetap harus ada kemampuan atau kemauan untuk mengikuti itu, karena setiap 14 bab ini, setiap bab kita akan adakan kuis untuk memastikan bahwa materi itu sampai terdelivery dengan baik ke peserta. Setelah itu ada 2 hari untuk melakukan uji praktek. Nah kebetulan di Pontianak ini kita melakukannya 3 hari karena ada tambahan tadi Om ya, artinya ada pemetaan udara dengan drone. Mudah-mudahan kemampuan atau kompetensi yang sudah diberikan atau dikuasai oleh kawan-kawan ini bisa jadi kesadaran spasial. Bagaimana kita sebagai pelaku atau stakeholder memahami, mengetahui dan juga menyampaikan data yang ada ini dan kemudian menjadi suatu dasar bagi kebijakan yang lebih tepat dan lebih rinci. Jadi kalau untuk propeller, dia tuh kan ada 2 tipe. Ada CYY, ada CW. Dilihat dari yang ini ada putih, ada tanda putih. Yang hitam nggak ada tanda. Tekan sekali lama sampai ada bunyi. Kita terbang, kita harus pastikan home point-nya dapat. Ini home point-nya, saya besarkan. Nah, ini sinyalnya bagus. Kemudian baterainya 58%. Baterai 58%. Nah, di sini juga ada baterai 58%. Baterai drone-nya ya. Langsung A bisa, ntar A bisa. Jadi kalau dia di Bangkok itu tidak boleh, tetap harus di... Enggak jadi masalah ya. Begini pun boleh. Kan akan kelihatan nih sinyal koneksi dia nih di sini nih. Nah, ini kan full. Sekarang coba jauh ke kiri 90 derajat. Kanan. Jauh ke kiri 90 derajat. Ada hal yang menarik yang kita temui pada saat pelatihan kali ini adalah kawan-kawan yang ikut dalam pelatihan ini adalah kawan-kawan yang kalau boleh dibilang 80% bahkan ini belum pernah tahu drone. Jadi apa itu drone mungkin hanya mengetahui secara sekilas, tapi apa itu drone, skill, kemampuan, teknik, metodenya, dan banyak hal yang terkait dengan itu
Tapi ini justru menjadi tantangan hebatnya. Jadi kali ini kita memberi kesempatan kepada 24 orang yang berasal dari 5 desa ya, 5 desa. Sehingga mereka sekarang sudah menjadi certified drone pilot. Artinya pilot drone yang punya kompetensi dan skill yang cukup dan paham regulasi. Menjadi seorang pilot drone, certified pilot itu adalah suatu amanah. Jadi mudah-mudahan ke depannya kawan-kawan 24 orang ini utamanya bisa menjadi ambasador, duta, bahwa drone itu tanda kutip ada resiko, tapi dengan mengetahui resiko itu kita bisa lebih bijak lagi dalam melakukan kegiatan. Dan tentu ini akan menjadi sebuah contoh buat semua orang yang mungkin nanti akan menggunakan drone, karena drone ini sudah jadi keseharian. Tapi tetap aman, bertanggung jawab dan hormat martabat.